حمدا لله نحمده سبحانه وتعالى بكل المحامد وما يليق بعظيم سلطانه وجلال وجهه وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وهو سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، Bapak Ibu umat Islam rahimakumullah, sebelum saya berbicara dengan segala hormat, saya jemput karena beliau biasa di Malaysia, biasa dijemput. Saya jemput yang mulia Ustaz kita, Syekh kita, senior saya, kedua-duanya. Sekarang saya dikunjungi, alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala oleh dua orang senior saya. Senior saya di Al-Azhar, Syekh Mustafa Umar, dan senior saya juga di AIN. Saya pernah di Fakultas Sosiologi dulu. Ustaz Dr. Sayyidul Amin. Kepada beliau dengan segala hormat, kita harap untuk maju ke depan. Oleh Syekh Sayyidul Amin. Fadhil Syekh. Alhamdulillah, depan kita sudah duduk mendampingi saya dua orang guru kita yang sama-sama kita muliakan. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kehadiran beliau berdua di surau Buya Usrizal ini. Tentu terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan adalah rasa ta'zim dan penghargaan yang tidak ternilai rasanya, dan sebagai ungkapan dari kecintaan atas nama Allah Subhanahu wa taala kepada Ustaz Mustafa, Ustaz Sayyidul Amin, dan ucapan terima kasih dari saya pribadi, dari pengurus surau. Alhamdulillah hadir di sekitar kita dan pengurus termasuk juga di atas lantai 2. Khawatir terlalu berdesak-desakan karena memang Kota Bukit Tinggi sekarang sedang ada arahan untuk tidak terlalu banyak kegiatan yang menghimpun umat. Tapi alhamdulillah kita sudah hadir, dan insyaallah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih Mustafa, Sayyidul Amin, jazakumullah khairan wa barakallahu lakuma atas kunjungan dan ziarah yang merupakan syaraf kemuliaan bagi kami semua di surau ini. Tentu kesempatan yang singkat ini rasanya tidaklah elok saya harus mengaji di hadapan beliau. Saya cuma teringat dengan riwayat dari Imam Bukhari ketika Abu Musa
tentang siapa ahli warisnya adalah bintun, seorang anak perempuan. Kemudian wabnatul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian wa ukhtun, dan saudara perempuan. Ditanya orang kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, yang mendapat itu adalah setengah nisfu libinti, setengah untuk anak perempuan, wa ma baqiya, dan yang tersisa harta setengah ini adalah liukhtin, untuk saudara perempuan. Wala syai'a, dan tidak ada yang didapat oleh cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu fatwa dari Abu Musa. Kata Abu Musa, Fa'ti Ibnu Mas'ud, datanglah kepada Ibnu Mas'ud, fas'al, tanyalah Ibnu Mas'ud, fasayutabi'uni. Maka Abu Musa yakin tentu Ibnu Mas'ud akan ikut dengan fatwa saya. Maka berangkatlah orang yang bertanya tadi kepada Ibnu Mas'ud, bertanya tentang kasus yang sama, dan ia sampaikan fatwa dari Abu Musa Al-Asy'ari. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala qad dhalaltu idzan, kalau saya ikuti fatwa Abu Musa, tersalah saya jadinya itu. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kasus itu. Berapa yang didapat? Ternyata untuk anak perempuan tetap setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan memenuhi 2/3 untuk mereka berdua dengan anak perempuan, dan sisanya baru untuk saudara perempuan. Berarti dalam fatwa Ibnu Mas'ud, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat. Melihat fatwa yang berbeda, orang tadi kembali kepada Abu Musa. Ya Abu Musa, kata Ibnu Mas'ud, fatwanya tidak seperti engkau itu. Apa reaksi Abu Musa? Madama hadzal haqqu fikum fala tas'aluni. Ini kalian yang salah. Selama lautan ilmu itu ada di tengah kalian, kalian tanya aku. Jadi saya khawatir itu ditanya ke saya keliru selama satu tahun. Tanya saja beliau. Jadi karena itu saya mungkin tidak bercerita kajian. Saya cuma akan mengantarkan tentang surau ini saja pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa itu surau ini? Karena orang bertanya, surau itu tidak usah dibiar. Surau itu institusi sebenarnya, cuma institusi tradisional. Nah, dia mencakup di dalamnya adalah masjid. Di institusi di dalamnya masjid. Di dalamnya dahulu adalah gelanggang, ada gelanggang persilatan namanya sasaran. Dan di dalam itu juga ada tempat orang berlatih, berpidato adat, dan di dalamnya juga ada institusi untuk bertukar pengalaman antara yang tua dengan yang muda. Jadi kalau dibawakan institusi surau kepada institusi modern hari ini, mungkin dia bisa dikatakan madrasah atau bisa dikatakan pesantren. Tapi di Minang ini tidak ada pesantren dulu. Yang ada hanya 2 saja. Kalau dia berafiliasi kepada tarbiyah, namanya madrasah. Kalau dia berafiliasi
afiliasi ke Muhammadiyah namanya perguruan. Nah, jadi itulah surau. Tapi sebelum menjadi madrasah dan perguruan, biasanya surau dahulu. Makanya perjalanan pendidikan di ranah Minang dari surau ke madrasah, dari surau ke perguruan. Karena itu kalau disebut madrasah dan perguruan tua di ranah Minang, kalau ditelusuri akar sejarahnya akan bertemu dia berasal dari surau. Sebut sajalah Padang Panjang yang dikenal orang dengan kota Serambi Mekah. Di situ ada 3 perguruan tua, madrasah tua. Yang pertama Sumatera Tawalib, perguruan Sumatera Tawalib. Alumninya hadir di hadapan kita. Kemudian tadi saya bertanya kepada Ustaz Mustafa dan Pak, di mana di Baso? Tidak jauh dari Baso itu ada pesantren tua, madrasah tua Canduang. Di Padang Panjang juga ada madrasah tua lagi, yaitu Jauh. Dan di samping perguruan Sumatera Tawalib ada perguruan Dinyang Putri. Bagi orang yang tahu sejarah perjalanan madrasah dan perguruan itu, semuanya akan tahu bahwa dia berasal dari surau. Tawalib dengan Dinyang sebelum menjadi perguruan Sumatera Tawalib dan Dinyang Putri, sebelumnya adalah surau Jembatan Basi. Namanya Surau Jembes. Disitulah ayah Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah atau HK, Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ini ayah Buya Hamka di situ membina Angku Mudo yang kemudian menjadi tokoh juga di Tawalib. Engku Zainuddin Labai, Encik Rumah Rahmah Al-Yunusiyah, di mana untuk bertemu adalah di Surau Jembatan Basi. Itu juga Jauh bermulai dari Surau Jauh. Canduang bermulai dari Surau Canduang. Termasuk juga Parape yang kita kenal hari ini berasal dari Surau Parape. Begitu juga Darul Funun yang ada di Padang Yampang, maka berasal dari Surau Ibni Abbas. Malah sebelumnya adalah Surau Syekh Abdullah. Nah, karena itu tidak ada suatu madrasah dan perguruan di ranah Minang yang tegak tiba-tiba, tapi diawali dari surau. Nah, tapi sayang kemudian zaman bertukar, surau mulai ditinggalkan oleh tonggak tuoyo. Apa tonggak tuoyo? Buya. Jadi makanya saya ketawa ketika orang mengatakan balik ke surau. Kalau bagi saya balik ke surau itu Cimehe itu. Kenapa? Balik ke surau itu bukan ke surau dan bermasalah, tapi basurau. Basurau yang bermasalah. Ke surau lain orang kan saja Minang. Cuma indah lain basurau. Kalau dahulu kurang tuh basurau. Karena itu kalau pai merantau ditanya di mana surau Pak? Nah, itu kurang basurau. Pas tahu rupanya di Surau Ilir. Awak di Surau Ilir, desa surau awak. Yo, itu dalam bahasa Minang. Jadi ada yang mau kasih basurau bukan hanya sekedar orang rajin ke masjid beribadah, tapi menjadi orang rajulun qalbuhu yata'allamu bil masjid, menjadi orang dan hatinya tersangkut ke surau itu, ke masjid tersebut. Karena itu dia akan berada di situ dalam menempa diri, menggembleng dirinya
sehingga dia mendapatkan pelajaran Panu di surau tadi. Pelajaran Panu itu bukan pelajaran ibadah saja, termasuk belajar muslim, termasuk belajar kearifan adat istiadat, termasuk menerima pengalaman dan tua-tua nalah bosan hidup di rantau. Karena orang Minang berprinsip sejauh-jauh tabang bangau balik ke bangan. Ada orang Minang pun dulu lah tua balik ke rumah mengapulang lagi pai mati. Ada orang pulang kok pai mati saja. Kalau lo di rumah kadang sakan orang Sumado, akhirnya di surau lagi. Tapi kehadiran orang tua dan syarat pengalaman di rantau itu di surau membawa berkah bagi nan buruk. Ado cerita nan tidak dapat di bangku sekolah, tapi selesai berarti saya ada di dalam surau. Nah itulah institusi surau. Tapi surau itu nak agak dok kecuali ado tonggak tuan siapa buya. Itu makanya di Minang itu dulu dan kini dulu indah ado surau dan indah babuya dan indah ado buya. Nah, indah ado surau dan indah babuya, indah ado buya dan indah babuya. Nah, tapi nang kiri nang terjadi itu mana dan indah tersebut. Surau dan babuya, buya dan basurau itu nandak baralai. Nanado adalah buya indah basurau, surau indah babuya. Nanado surau bagai ini. Nah, jadi buya mana? Karajo buya ini raun-raun. Surau juga tukar-tukar. Setiap sanjo sesuai jadwal undangan. Nah, di dalam penelitian kecil-kecilan dari seorang Gus Rizal ini, Abu mencari dakwah dari Buya Raun. Abu dulu jadi Buya Raun dulu. Buya Raun itu Buya Keliliang. Kalau masuk ketek-ketek namanya Labai Lentera. Nah, terakhir dulu di Keprian Pulau Ujung Batu ya. Pulau Ujung itu terakhir Pulau Mustafa. Setelah itu tidak nambah bukan walai, kecuali sekali beliau pasu baik tubah ke baru. Itulah itu di luar dari kebiasaan. Kebatang kurang dari rumah itu bawa datang. Ambo cuma diundang keluar. Kalau terpasuk perantau berkumpul minta ambo datang. Itu kalau lain tidak jadi. Kalau lain tertinggal urusan yang disebar ambo datang. Kita ambo tak jadi dari undangan leo. Nah, ambo disuruh ambo sendiri. Nah, jadi di Pulau Karimun itu yang batu itulah terakhir. Ambo mencoba bermuhasabah. Ternyata kerajaan Ambo keliling-keliling berceramah tidak menghasilkan dakwah, efek dakwah yang maksimal. Ambo yang tidak tahu orang, jadi itu kadang-kadang ini akan sensitif dulu. Jadi Ambo menghisap diri Ambo, ternyata kalau Ambo berkeliling-keliling, nanda pek Ambo punya dua saja. Tunan maksimal dan pertama popularitas bertambah, dan kedua amplop banyak. Itu muhasabah dari yang mau dan orang lain baca orang belah. Akhirnya memutuskan amun lah itu sampai di situ, dan kali lanjutkan itu istilah muncullah balik keinginan basurau. Dari mana dapat kalau dulu inspirasi? Yang pertama dari buya-buya tua ranah Minang. Baca cerita ayah buya ka, baca cerita baik baca cerita
dari Angku Mudo Abdullah bin Hakim, baca cerita ini Parabe, baca kisah ini Candung. Nah, beliau tu nak jadi buyarau. Nah, beliau menatap saja di surau beliau. Saya nanti beliau sampai kaji. Nah, minta tak baju. Itulah yang beliau lakukan. Tapi sampai kini jajak karajo dakwah beliau itu bisa dinikmati oleh dari generasi ke generasi. Nah, dari mana diambil ulama Minangkabau? Aku yakin itu diambil dari cara dakwah Nabi. Dalam kajianmu, karena semua Nabi berdakwah di Madinah. Dalam pembacaan aku terhadap sirah Nabawiyah, beliau dah ada meninggalkan Madinah tu melainkan untuk dua perkara saja. Pertama untuk berjihad, pergi berperang, dan kedua untuk pergi beribadah ke Makkah, berhaji ke umrah, dan untuk pergi tabligh akbar beliau keluar Madinah. Tu nak temui siapa nak datang. Kalau ada kabilah yang masuk Islam, datanglah utusan yang menemui Nabi. Menatap di surau di masjid beliau berhari-hari. Contoh kisah Malik bin Huwairis itu. 10 hari itu Nabi beraja, beribadah, cara solat, mendengarkan Al-Quran, bertanya banyak hal. Dan 10 hari ibu Nabi itu mereka, kalian punya keluarga nak? Ya Rasulullah, irji'u ila ahlikum. Baliklah ke keluarga kalian. Kalau tiba waktu solat, falyu'adzin ahadukum, azanlah seorang dari kalian, wal yaqumakum akbarukum sinna. Imam dan yang tua di antara kalian, kamu bacaan yang mirip dan sama. Begitu Nabi. Berarti dakwah Rasulullah Nabi dan warga ulama Minangkabau berarti tak ambil dari cara dakwah Rasulullah. Apa lagi kalau baca umur ayat surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ambo garis bawahi min kulli firqatin minhum, ada kata minhum, dari mereka, ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum, kaum mereka, idza raja'u, apabila kembali, ilaihim, kepada mereka. Nah, dapatlah mau kesimpulan sederhana, berarti dakwah berbasis kaum. Kalau begitu, baru terbiyah jalan, bukan tau'iyah ya. Kalau ceramah menyadarkan orang, bisa hit and run. Tapi kalau membina, ayo tak bisa hit and run. Aku coba mencontohkan, kalau membina manusia, tak bisa serupa batanak je magicom. Tahu ibu magicom? Bawa batanak je magicom. Basuh bare, sualkan dalam magic, ya iya colokan listriknya, tahu itu? Nah, melala kamol kok kamalala nasi masak. Surah tu magicom. Membina umat tak bisa itu, harus bertanah jo kayu api. Nah, orang yakin ibu ini tahu baik pun pandai jo bertanah kayu api. Baik, bawa tanah jo kayu api. Bapilih kayunya dulu. Nah, bapilih kok basah jo bajamu dulu. Supaya karya tidak kami dia dah. Sudah jamu letak dalam tungku bapanci yang puluh jadong kerambi baik. Lah sudah nyui duit basaluang di tangan. Saluang ko bukan untuk pambui lulun tu, saluang pambui api. Bajagui setelah barang terletak dalam periwet dibasuh dan barang dijagui api tadi. Kok tagadang yo tabakaran.
Kalau tak ketek apinya masak mata jadi no. Sani apa makan tadi. Nah, baitulah membina umat. Serupa orang batanak jo kayu api. Indah serupa batanak je mejikom. Nah, kini dicubu membina umat batanak je mejikom. Tentu masak mata saja. Agolah dan terjadi. Akhirnya itulah yang mendorong yolah ditinggalkanlah yang mempanai popularitas mempertabah amplop tadi. Nah, ini memenuanglah pun di surau. Itulah sejarahnya surau Buya Gus Rizal. Pas pakai jamaah tapi ada syarat. Syaratnya jamaah tidak boleh meminta piti pembangun surau. Jadi ada dua gedung kini dan sadang awak pakai itu sebenarnya ruang serbaguna. Baru ikut nama sudah dulu meninggal radio dan di lantai 2. Ketika izin radio diurus ke Jakarta, nyosaratkan punya stasiun atau tampik nan permanen. Kajian ko dulu. Lantai 2 radio, ikut ruang serbaguna, mana ada pustaka dan kantor Buya, ruang kerja Buya, dan tampik 3 Buya di situ. Nah, kemudian nanti sebelah itulah masjidnya. Dan kini mungkinlah 90% siap. Nah, mudah-mudahan insyaAllah tahun itu selesai. Nah, tapi ada syarat membangun kedua itu, cuma membalik tanah itu tidak boleh pakai proposal, tidak boleh berkirim-kirim minta dana. Nah, kalau naik pakai hati jamaah suruh itu buat surau, kok tidak berhenti jelas. Begitu prinsip. Alhamdulillah sampai kini mungkin mencapai 7 miliar itu tidak ada satupun proposal yang melayani. Meminta kemana-mana, ada orang bertanya, lagi tahu secara lisan, kalau orang yakin menjadi nak satu-satu lah. Nah, begitu. Itulah membangunnya, alhamdulillah. Terus yang kedua adalah Buya tidak boleh diizinkan atau disebut berurusan jopiti. Tidak boleh. Abu tidak boleh berurusan jopiti. Urus di jamaah sendiri, bertanggungjawabkan bersama awak. Jadi ada orang mewakaf sampai 1,5 M resiko di hadapan Buya misalnya, tapi ke Buya bisa bagian. Ayo orang itu dicari jadi Buya aman cari jadi. Nama dari mau pengurus terima lah wadoan mudah-mudahan dibalasi ya Allah. Itu nanti. Dan ketiga 20 lagi. Harus menjago wibawa surau. Ambo harus tidak risiko dan jemaah bersama menjagonya, membangun isi setelah membangun visi. Nah, karena itu surau itu tidak boleh dibawa-bawa karena tidak menjadi misi atau akan merusak misi. Makanya surau itu tidak boleh berafiliasi ke partai politik atau mendukung calon pilkada. Tak boleh dulu. Buyanya tak boleh, nampak. Suraunya tak boleh dibawa. Kalau ada orang membawa-bawa itu, ada nama surau, kade coret dari surau. So itu pendek umur surau dia. Dan pendek umur dakwah Buya dia. Walaupun kini di Kota Bukit Tinggi kok ada ustaz dan satu-satu. Tapi dan surau pun Buya tidak. Kemudian surau ini selama 2 hal. Hanya ada syaratnya. Kalau 2 kota jadi surau penurun. Salah satu dari dan 2 atau keduanya jadi surau. Dan pertama dan berhadapan dalam kepemimpinan adalah
Muslim dan non-Muslim suruh bersatu, harus dalam posisi memihak. Yang kedua, ada di antara nan barang itu yang menantang konsensus dakwah di ranah Minang. Konsensus dakwah di ranah Minang. Ada yang bersandi syarat bersandi kitabullah, ada yang berpanik syarat melindung, syarat mengatur, ada yang memakai. Jadi hampir itu. Dan ketiga pacok orang Minang sendiri banyak tak tahu. Yang sebenarnya sebelum syarat mengatur ada yang memakai, ada dan tinggal, ada yang berpanik syarat melindung, ada yang berpanik tubuh, dan syarat berlindung nyawa. Jadi ada di Minangkabau serupa syarat, serupa tubuh dan sebatang. Ada badan dan lain, syarat adalah roh dan ada di dalam. Nah, itu baru tersuanya kalimat syarat mengatur, ada yang memakai. Sebab Nabi kerajukan di tubuh dan kasar harus seperintah tubuh dan alui. Nah, jadi itu konsepnya. Tapi yang ketiga itu dilupakan orang Minang. Padahal dalam catatan ini canduang dalam kitab pertalian adat dan syarat di Bukit Marapalang dua pepatah dan nilaian. Bukan cie. Yang pertama ada berpanik syarat melindung, yang kedua adalah syarat mengatur adat memakai. Itulah kelanjutan dari adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Baru itu adat bersandi syarat bersandi kitabullah itu berpadu bak minyak itu air. Adat bersandi syarat sandi cie, pondasi cie. Orang Minang menagaan rumah dulu, tiang bertagaan dulu, batu jembaran dan merabuang. So itu baru diangkat bersama-sama. Isian sandi di bawah itu sandi namanya. Antara sandi jotong tak balai jenisnya, walaupun dia ditampik dan sama. Nah, itu nanti kejar bapa dua lah, tapi serupa minyak juaji. Itu proses di ranah Minang. Nah, kini dah boleh serupa itu setelah terjadi pembaharuan dan dimotori oleh tuanku dan salapan ulama agam tua. Nah, akhirnya terjadilah konsensus dakwah, lahirlah dua pepatah lain. Aliyah ada yang berpanik syarat melindung, syarat mengatur ada yang memakai. Kecil ini canduang di negara beliau dan dipraktekkan orang dulu. Kalau bisu nenek mama kebersihan di balai, malam kini nenek mama datuk-datuk datang menjalang tuanku, menjalang ulama. Mengalamnya meminta fatwa. Karena itu malam itu dinamakan malam Bamuti namanya. Bamuti itu dari bahasa Arab Bamufti. Nah, itulah prakteknya. Nah, kalau itu dan ditantang di calon menantu, surah aku turun. Dua tu. Kalau dua tu dak telantuang, tugas buya dan tugas roh menasihati kesatuan. Itulah kira-kira perjalanan surau sampai di Siko kini. Alhamdulillah surau lah dikunjungi oleh banyak ulama dan alhamdulillah kini dua tokoh Sarawak mengunjungi surau Buya Rizal dan alhamdulillah ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira perjalanannya sekedar informasi seperti nabo kecil tadi yang nak kalau mengaji karena orang syekh itu kok Allah dan awak dan Allah dari beliau dan Abu sampai situ dan Abu balikkan mempersilakan dengan segala hormat Ustaz Mustafa dan Ustaz Saidul Amin. Pesan beliau silakan. Gitu apa? Silakan. Lebih aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Buya Gus Rizal Gazahar. Alhamdulillah bersedia pada malam hari ini menyambut kita di tempat yang mulia, yaitu di Surau Buya Gus Rizal, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau langsung bertatap muka, bertemu dengan kita semua, dan jarang-jarang kita mendapat kesempatan yang berharga seperti ini, karena beliau di sini, tetapi gaungnya itu sudah sampai ke Riau dan ke seluruh Nusantara. Jadi kalau selama ini kita mendengar gaungnya saja, sekarang langsung mendengar suara asli. Nah, ini adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam suasana kita sekarang ini menghadapi wabah, tetapi Allah masih perkenankan kita untuk dapat hadir di sini. Ucapan terima kasih kepada beliau yang telah bersedia menyambut kita di Surau yang insyaallah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan insyaallah dari Surau inilah akan berlaku perubahan di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yaitu sebenarnya ini tak dekat dengan beliau tadi. Sebenarnya tak boleh pindah ke tengah, karena beliau lah sebenarnya bersama dengan Buya Gus Rizal di UI Khususka. Kalau kami sudah lama, yaitu waktu di Mesir. Nah, yang lebih dekat itu adalah Dr. Saidul Amin Al-Mukarram. Mudah-mudahan insyaallah dengan kebersamaan beliau dalam rombongan kita yang kita sebut sebagai tur dakwah ini, yaitu biasanya di Pekanbaru yang menyampaikan pengajian mukanya itu saja. Setiap hari mungkin mereka tidak bosan dengan muka kita ini. Maka sekali-sekali kita keluar dari Pekanbaru, kemudian pada kesempatan ini kita ke Sumatera Barat, dan alhamdulillah dapat bertatap muka dengan Buya Gus Rizal, dan tadi kita dapat siraman yang luar biasa. Kalau disebutkan tadi tentang dua sahabat tadi, maka sebenarnya beliau ini samudranya, kita ini sungai Siaknya sebenarnya. Maka tidak akan mungkin sungai menjadi laut dan laut berubah menjadi sungai, tidak. Sungai tetap sungai, laut tetap sungai, tetap sungai. Kita ini ya sebesar itulah, tidak akan mungkin dia menjadi lautan. Dan tadi dari beberapa kata-kata yang beliau sampaikan, rasanya betul-betul kita berguru di surau ini. Dan mudah-mudahan insyaallah yang kita akan pegang. Saya langsung muhasabah diri, saya belum punya surau, maka saya belum lagi bersurau. Karena masih pindah dari Nurul Yakin ke Nurul Huda, dari Nurul Huda ke Nurul Haq, yang sebenarnya di Anur tak pula lagi ada sekarang. Nah, jadi ya dapat muhasabah lah kita pada malam hari ini. Maka saya tadi langsung tersentuh oleh penyampaian beliau, mesti kita ini bersurau. Dan selama 2 tahun ini alhamdulillah kita sudah mulai karantina tahfidz Al-Quran di Ma'had Tafakuh kita, dan minggu lalu kita sudah 13 orang yang menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz dalam masa 28 hari. Jadi 1 hari 1 juz. Dan alumni kita yang 2 tahun ini sudah 1.300 lebih. Nah, doakanlah mudah-mudahan kami dapat bersurau pula di
Lubuk Sangkat sana. Kemudian para pengurus Surau Buya Gusida yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, saya tak pandai lagi berpetah petitih di sini karena rasanya apa yang beliau sampaikan tadi sungguh mutiara, bintang yang sangat berharga yang kita akan kenang sepanjang masa. Karena itulah sebenarnya prinsip hidup itu, yaitu nilai atau kehidupan itu mesti ada tonggaknya. Tonggak kehidupan itu adalah nilai yang diperjuangkan oleh seorang buya. Maka dulu bergurulah ramai orang-orang tua kita dari Riau ke Sumatera Barat. Ayah saya, mak saya itu kecantum begini. Nah, ayah saya tamat kelas 7, kemudian mak saya kelas 5, kemudian berlaku PRRI ya. Nah, ketika itulah mereka kembali ke Riau. Nah, jadi saya ini tetesan dari jantung lah. Maka tetesan tak sama dengan hujan yang turun dari langit kan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini nilai dan tonggak itu masih ada di ranah Minang ini. Maka tidak salah kita untuk berkunjung ke tempat ini dalam menyelami samudera yang luas untuk mencari mutiara yang tersimpan di dalam pikiran. Mudah-mudahan insyaAllah kunjungan kita pada kali ini kunjungan yang tidak akan terlupakan panjang masa. Dan kepada Buya yang telah bersedia menyambut kita di sini, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, dan mungkin banyak kurangnya yang saya sampaikan ini akan disempurnakan oleh Dr. Saidul Amin. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Yang sama-sama kita cintai, dia langsung aja ibaratnya nanti habis sholat aja gitu. Ya, kita kan ada pembukaan formal Pak. Ustaz, Doktor, nanti bidang kebiayaan hadirin dan hadirat yang dicintai. yang senang tadi gitu. Saya hanya ingin Habis berbicara sedikit tentang bagusnya Buya Gusrizal Fazal. habis sholat bisa sampai ke Pengetahuan saya, nanti lah di sini. Buya ini ulama yang kokoh. Saya kalau dia bicara tentang adab lebih pintar dari kami dengan Ustaz Mustafa, wajar. Pertama dia orang Minang, yang kedua memang dia seorang datu, kepala suku, minyak mamak dan kadang basulah. Betul, kapai sampai katanya, kabarnya sampai katanya. Jadi kalau dia berbahasa apa, oke lah, tidak. Kalau dia bicara tentang agama, wajar. Dia kuliah di Azhar. Azhar itu gudangnya ulama. Yang membuat saya kagum ketika dia berbicara tentang filsafat. Saya pernah mendengar beliau bicara tentang filsafat materialisme yang melahirkan komunisme. Yang ilmunya tentang filsafat itu mengalahkan saya dosen filsafat. Dia kisah hebat. Jadi kalau masalah adat itu memang hak dia, masalah agama memang dia ada, tapi masalah filsafat itu luar biasa. Setelah saya pilih-pilih, beliau ini mewarisi kehebatan 3 syekh atau 3 ilmiah di Minangkabau. Dari segi ilmu alat, beliau mewarisi ilmiah Canwa. Dari segi logika, beliau telah mewarisi Syekh Tahir Jalaluddin Al-Farahi, ulama Minangkabau pertama mungkin yang sekolah di Al-Azhar, pakar ilmu falak. Sehingga kalau orang bertanya dengan beliau, hari raya besok tanggal berapa, masih 3, oh sekian. Tahun berikutnya sekian.
Jangan tadi 2 tahun, 10 tahun lagi dia tantu juga. Jadi kalau dulu di Minangkabau, tapi beliau ini lamanya di Malaysia. Kalau dulu di Minangkabau, orang nggak pernah bertengkar tentang kapan raya, kapan puasa, itu nggak pernah bertengkar. Sebab ulama-ulama dulu rata-rata pakar ilmu falak. Sekarang sering bertengkar. Sebab ulama ilmu falak berkurang, bukan falak bertambah. Jadi dari segi ilmu alam, beliau ini mengikuti Inyak Candung. Inyak Candung itu luar biasa. Dari segi logika sangat dekat kepada Syekh Tahir Jalaluddin. Saya kebetulan kemarin diundang ceramah ke Pulau Pinang, sempat berjumpa dengan murid beliau, namanya Ustadz Zamzam Al-Martapuraya, yang betul-betul belajar ilmu falak dan ilmu mantik pada beliau yang luar biasa. Tapi ada satu yang tidak bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui. Beliau ini dari segi kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh Inyak DR, Syekh Abdul Karim Amrullah, yang dipengaruhi beliau, yang banyak mempengaruhi beliau dari segi ini. Inyak DR itu masalah karengkangnya. DR itu karengkang, dibuang ke Jakarta, ke Cianjur, itu luar biasa. Keberanian itu yang membuat Inyak Jande minta ampun kepada Inyak DR, sehingga bukunya itu tidak boleh diterbitkan. Kalau diterbitkan dia akan dibuang lebih cepat. Itu yang dimiliki oleh Ustadz Buya kita, Besri Al-Azhar. Dia mewarisi ketiga ulama itu. Ini menurut saya, betul atau tidak saya yakin betul lah. Saya pernah belajar usul fikih dengan Profesor Amir Salihuddin. Dalam, luar biasa dalam. Saya juga pernah mengkaji usul fikih dengan Profesor Satria Effendi. Luar biasa luas. Pengetahuan usul fikih Buya Besri Al-Azhar itu memadukan keduanya. Ada kalanya dia dalam, ada kalanya dia luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami Al-Azhar biasanya kalau dipuji langsung di hadapan kita, biasanya sering berkata begini, tabahkan ayat saya. Nah, begitulah beliau berdua dengan kealiman beliau, dan saya mendengar segala pujian dan sentimen beliau adalah cemeti bagi saya untuk terus mengawal tanah Minang dan menyampaikan pesan-pesan beliau juga kepada umat, karena semakin hari tantangan akan semakin berat dan kekuatan ulama secara lahir dan batin harus semakin kuat. Karena itu mudah-mudahan apa yang beliau titipkan kepada saya pribadi, kepada pengurus surau, dan tentu kepada masyarakat Sumatera Barat, apalagi saya lihat ini juga dilahirkan. Mudah-mudahan pesan dua ulama besar kita ini dan juga senior-senior saya, dan ada lagi beliau banyak senior saya sebenarnya. Ada Ustaz Fajriansa, ada kakanda saya Nur Hadi Hussein, mungkin tidak sempat hadir. Saya juga berharap beliau berdua bisa datang, sebagaimana juga Buya kita Buya Mustafa dan Buya Sayyidul Amin, karena bagi kami jalinan batin tetap tersambung, walaupun jarak kadang membuat kita jarang bersua secara fisik, tapi gerak dakwah ke arah samanya tujuan akan terus membuat kami sayang selangkah dalam membina. Kami tidaklah orang-orang yang terlalu senang memperbesar-besar perbedaan pendapat, karena kami terlatih dan terbiasa untuk itu. Dan saya berterima kasih kepada Ustaz Mustafa sekali lagi, Ustaz Sayyidul Amin, jazakumullah khairan, dan mohon maaf kalau ada sambutan dari kami yang tidak pada tempat
tempatnya, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang hadir di surau. Mungkin terakhir, kenapa dinamai ini dengan surau Buya Besrizal? Nah, itu yang ingin saya jelaskan terakhir. Di ranah Minang sebenarnya kategori surau itu ada 3, tidak ada yang keempatnya. Sekarang ada yang keempatnya, surau pemerintah. Kalau di ranah Minang, surau itu 3 bagian, dan ketiganya ada tonggak tunggu buyanya. Sejarahnya demikian. Yang pertama surau Gadang, ini juga disebut dengan Musaji Nagari. Itu buyanya barampe kurang. Itu adalah usulan dari tokoh-tokoh ulama Padri. Mana yang ampe itu namanya orang Jini dan ampe. Berbeda dengan orang ampe Jini. Kalau orang ampe Jini pemulu, mandi, main, dubalang, itu ada di setiap suku. Tapi orang Jini dan ampe adalah imam nagari, khatib nagari, bila nagari, qadi nagari. Inilah yang bertanggung jawab terhadap surau Gadang atau Musaji Nagari. Kemudian kategori yang kedua adalah surau kaum atau surau suku. Surau suku, setiap suku bersurau. Si Kumbang ada surau, Melayu ada surau, Tanjuang ada surau, apapun suku ada surau. Nah, setiap surau suku dipimpin oleh buya. Buya suku Siatu Malin, salah seorang dari orang dan ampe Jini di suku tadi, Malin suku. Nah, surau yang ketiga adalah surau yang dibuatkan di jamaah untuk buya. Seperti apa buat surau untuk buya, Buya Mustafa Umar, Buya segala itu surau buya. Dahulu acuk disambut orang surau Suluh namanya. Nah, surau dan ketiga biasanya disebut jonamo buyanya. Surau Angkulakuang, surau Inyit Jembe, surau Inyit Oba, surau Syekh Bantar, surau Inyit Abbas, surau Syekh Saila Sihalahan, surau Syekh Muhsin. Nah, itu kedudukannya adalah surau buya, atau dulu acok disebut juga surau Suluh belum namanya. Itu kategorinya 3 surau di ranah Minang. Nah, ini bertambah cihai surau pemerintah. Nah, dan diatur-atur lojo sertifikasi kadang di sini ya. Nah, surau plat merah. Itu surau pemerintah. Nah, itulah kategori 3 surau di ranah Minang. Jadi kedudukan surau Buya Besrizal sebenarnya pada posisi surau buya, amanah dari umat, wakaf umat jamaah untuk dikelola oleh buya. Nah, itu kira-kira itulah latar belakang maksudnya bernama surau Buya Besrizal. Bukan berarti Buya Besrizal dan punya surau. Nah, merasa itu sekadar informasi. Sekali lagi Ustaz Mustafa, Sayyidul Amin, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita doakan beliau berdua senantiasa sehat, senantiasa mencurahkan ilmu untuk kita bersama, dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan waktu untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk umat, karena kita butuh bimbingan beliau, bukan hanya ceramah beliau. Karena itu rindu pula saatnya suatu kali saya akan datang membawa jamaah surau Buya Besrizal berkunjung ke surau Buya Mustafa dan surau Buya Sayyidina. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan yang berharga bagi kita semua dan tidak akan kita lupakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu Isya telah masuk,
cukupkan sampai di sini, dan bagi yang belum minum saya rasa masih ada minum bersama. Minta maaf, billahi taufiq wal hidayah, waffaqallahu wa iyyakum lima